koordinasi dengan pembimbing saudara. Ya, silakan nanti saudara koordinasi dengan pembimbing saudara. Tapi biasanya itu ketentuannya itu satu dari bagian akademisi dan bagian praktisi. Jadi tidak semuanya dosen. Jadi harus ada gurunya juga itu. Itu kalau riset saudara dalam bentuk R&D ya. Nah, terus tentang instrumen yang digunakan. Kalau instrumen yang digunakan itu sama Bu, saya sama teman saya pakai instrumen yang sama. Pakai instrumen yang sama kalau kejadiannya produknya sama, kemudian aspek yang mau divalidasi sama, dan kemudian apalagi ya? Satu lagi, ada lagi nggak? Aspek yang divalidasi sama, dan variabel risetnya juga sama. Jadi apa R&D-nya itu tentang apa? Misalnya tentang bahan ajar, misalnya. Bahan ajar yang banyak ke saya itu larinya bahan ajar berbasis kearifan lokal, misalnya. Nah, itu. Saya suka sekali ketika ada kakak-kakak saudara tuh mau validasi produk, itu saya suka instrumen validasinya itu saya minta disamakan dengan yang sebelumnya sudah pernah validasi sama saya. Kenapa gitu? Karena saya tidak harus lagi ngecek si butir-butir dari dalam instrumennya itu sudah sesuai kebutuhan atau belum, gitu ya. Nah, sebenarnya begini, awal menyusun instrumen itu saudara harus punya referensi pertama. Jadi instrumen dalam validasi itu, dalam lembar validasi itu saudara tidak bisa sekonyong-konyong buat sekendaknya dewe. Ya, saudara harus punya referensi. Semua. Jadi tidak hanya instrumen buat lembar validasi saja, tapi semua instrumen seperti misalnya saudara mau nyebar kuesioner gitu, atau saudara mau melakukan wawancara. Jadi teknik-teknik pengumpulan data yang saudara gunakan dalam riset saudara itu instrumennya harus berdasarkan referensi. Cara mencari referensinya itulah lewat riset-riset yang terdahulu yang setipe sama saudara yang sudah dipublish di jurnal, ya. Jadi saudara harus sudah mulai itu rajin-rajin buka-buka jurnal. Jadi kalau misalnya ada yang belum ngerti soal jurnal, koordinasi sama teman-temannya gitu. Gimana cara mencari jurnal yang indeks misalnya, atau bagaimana mencari jurnal yang itu memang jurnal, bukan jurnal yang abal-abal gitu ya. Terus setelah saudara temukan referensinya, baru saudara cek dan baru boleh dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari riset saudara gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, instrumennya sama boleh. Kalau tadi ketentuannya itu produknya sama, variabelnya sama, aspek-aspek. Nah, aspek-aspek yang mau divalidasi itu terutama itu kalau itunya sama. Ya, begitu ya. Taslim, sudah jelas belum? Iya Bu, saya juga tadi nangkap pas Ibu ngomong terakhir tadi bisa dimodifikasi, bisa dipahami Bu. Iya. Ya. Jadi di dalam instrumen itu nanti ketika di dalam skripsinya itu ditulis sumbernya dari mana. Jadi ketika sudah lihat itu ada sumbernya, maka itu tidak akan di obrak-abrik lagi itu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Apa? Kemarin itu sempat ada pertanyaan, itu salah satu pertanyaan dari kelas Palembang, itu menanyakan terkait validasi desain. Nah, pertanyaannya itu, jika sudah divalidasi, namun ternyata ada revisi, nah pertanyaannya itu,
itu setelah selesai direvisi tetap kembali divalidasi atau lanjut ke uji coba produk, Bu, setelah perbaikan desain itu? Itu Terima kasih, Bu. setelah divalidasi, direvisi sama siapa? Jadi divalidasi desain itu kan tim validatornya melihat apakah ada kekurangan atau bagaimana, Bu, dari rancangan itu produk tersebut. Nah, setelah diadakan perbaikan desain, divalidasi kembali atau lanjut ke uji coba, Bu? Oke, berarti yang ngerevisi itu validator ya. Itu Iya, Bu. konteksnya betul. Begini, ketika saudara melakukan uji validasi, kan begini, tempat saudara buat curhat, buat konsultasi ketika menulis proposal penelitian itu kan adalah dosen pembimbing saudara. Nah, ketika sudah masuk ke tahap validasi dan saudara sudah koordinasi dengan pembimbing saudara, mau berapa validatornya, apa-apa yang perlu divalidasi, kemudian berapa jumlah validatornya. Nah, ketika sudah dikoordinasikan itu dengan pembimbing saudara dan proses validasi sudah sedang dilakukan, maka yang berhak mengobrak-abrik itu adalah si validator. Ya, dan semua pembimbing mengetahui itu. Jadi dia tidak akan ganggu-ganggu karena saudara sudah koordinasi sama pembimbingnya. Ibu, saya mau validatornya ini, misalnya begitu. Kecuali kalau saudara tidak koordinasi lagi itu. Jadi saudara langsung tentu ke DW validatornya siapa, kemudian sudah validasi, sudah revisi, terus saudara balik lagi ke dosen pembimbing saudara. Dia kaget kalau saudara sudah validasi dan dia tidak tahu siapa validatornya. Nah, itu prosedurnya salah. Ya. Jadi saudara harus koordinasi dulu sama pembimbing begitu. Nah, ketika sedang proses validasi, maka validatorlah yang berhak melihat apa yang perlu direvisi. Nah, ketika sudah proses revisi sudah oke sama validatornya, maka balik lagi ke pembimbing, maka pembimbing tidak akan lagi meretoki ya, kalau bahasa kita tuh tidak akan ganggu-ganggu yang itu gitu. Dia cuma lihat lagi dan lihat catatan-catatan apa-apa yang direvisi dan begitu ya. Nah, terus balik ke tadi ke proses validasi. Kalau kata validator saudara harus direvisi, setelah revisi harus balik lagi dulu ke validator. Berapa kali Ibu itu balik lagi ke validator? Itu tergantung request-nya validator saudara. Jadi validator itu ketika saudara sedang balik ke validator itu anggaplah sebagai pembimbing keberapa? Sekarang saudara pembimbingnya ada berapa? Sudah belum tentukan pembimbing, Belum, daftar Bu. pembimbing. Baru satu Belum ya? pembimbing. Belum. Satu pembimbing ya. Ya memang kabar-kabarnya itu pembimbing skripsi sekarang hanya jadi satu gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada 2 pembimbing. Nah, sekarang itu mau jadi satu. Nah, itu anggaplah pembimbing saudara yang lainnya begitu. Ya. Nah, ketika sudah oke sama validatornya, baru saudara lanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya itu dia ke uji skala kecil habis uji validator. Ya. Nah, berapa kali revisinya itu jadi catatan buat saudara. Saudara harus punya catatannya, saudara harus jangan lewat-lewet baik. Jadi nanti di dalam laporan hasil penelitiannya itu nanti ketika proses validasi itu diuraikan di situ, dideskripsikan apa-apa yang divalidasi, kemudian direvisi, hasil revisinya apa, hasil revisi 1, hasil revisi 2 misalnya, hasil revisi 3 begitu. Ya, baru lanjut. Ya, Rizka ya. Jadi kalau ditanya begitu, jawabannya harus balik lagi ke validator sampai itu tidak ada revisi. Ya. Oke, sudah jelas? Ya, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang lainnya jelas? Oke, ini sekalian pertanyaan buat saudara juga yang lain ya, bukan cuma buat yang nanya aja.
Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bu, saya izin bertanya, Bu. Apa, No? Misalkan kalau misalnya untuk ini kan pengembangan ya, Bu ya, untuk metode pengembangan. Misal kalau kita sudah mempunyai satu produk media yang sudah kita buat, tapi belum ada validasi produk itu gitu kan, Bu. Jika kita ingin mengajukan itu, apakah harus mengikuti sistematika dulu atau boleh mengajukan produk dulu, Bu? Lebih baiknya, Bu. Begini, penelitian pengembangan itu bermula, sebentar, tadi kamu bilang kamu sudah punya media ya? Iya, misalkan seperti itu, Bu. Jadi berarti dia begini, penelitian pengembangan itu bukan berawal dari pengembangan, tapi dari penelitian. Ya, jadi saudara lakukan penelitian terlebih dahulu dari apa namanya? Kalau saya bilangnya itu, kalau di dalam latar belakang itu suka ada observasi awal. Nah, kurang lebih observasi awal itulah itu dalam kategori penelitian dari si penelitian dan pengembangan. Saudara penelitian dulu, apa masalahnya, saudara lihat apa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau dia pengembangan itu, dia bukan eksperimen. Jadi saudara lihat, misalnya media yang digunakan guru itu begitu aja gitu. Terus saudara lakukan pengembangan atas medianya. Jadi begitu ya. Jadi saudara telusuri dulu, saudara lakukan penelitian dulu, kemudian saudara lihat apa yang perlu dikembangkan, nah baru saudara kembangkan. Nah dari baru itu masuk tahap pengembangan. Nah baru lanjutkan ke setelah punya produk ke uji validasi, uji skala kecil, uji skala luas. Nah tadi kalau ditanya Ibu, kalau saya sudah punya media gini, saya mau langsung masukkan ke kategori apa ya? Saya langsung lanjutkan ke validasi, begitu ya, No ya? Iya, Bu. Nah, kalau begitu kasusnya berarti saudara harus mengakali, tapi sebenarnya prosedur ini salah gitu, ya. Saudara harus akali, saudara balik lagi ke belakang gitu. Kan misalnya nih, sudah banyak tugas mata kuliah yang membuat media misalnya gitu. Itu mau saudara jadikan apa namanya produk penelitian saudara nantinya gitu. Jadi saudara harus balik dulu ke belakang, mundur dulu gitu. Kira-kira media saudara ini di sekolah mana yang ini bisa menyempurnakan media yang ada di sekolah yang mau saudara jadikan tempat buat uji skala kecil ataupun uji skala luas. Gitu ya. Jadi dia berawalnya itu bukan dari mengembangkan dulu, tapi dari meneliti. Makanya judul pendekatannya itu penelitian dan pengembangan. Gitu. Jadi meneliti, mengembangkan, meneliti lagi harusnya penelitian, pengembangan dan penelitian, gitu ya. Jadi begitu, ya. Boleh aja itunya, tapi saudara harus tarik lagi ke belakang kemana kebutuhannya si media saudara itu nanti. Misalnya di mana ini? Nomi, apa itu namanya itu? Magangnya di mana, Nomi? Di Lubuk Linggau, Bu. Magang? Iya. Kita SD magangnya sampai ke Lubuk Linggau ya? Oh, enggak, maaf, Bu. Untuk yang magang FKIP saya nggak ikut, Bu. Oh, karena sudah ya. ke kampus mengajar itu? Iya, Bu. Oh, sudah dikoordinasikan sama Bu Nur ya? Ya, sudah, Bu. Nah, jadi misalnya mau di tempat apa namanya program KM-nya di situ misalnya. Nah, dilihat karakteristik dari media Naomi itu bisa nggak masuk ke situ, gitu. Masuk ke sekolah itu. Gitu. Jadi
Jangan sampai jatuhnya kayak jadi eksperimen. Ternyata media itu belum pernah pakai yang model seperti itu. Misalnya, media yang sudah pernah kita punya itu, kita pernah buat itu tentang media berbasis komputer misalnya. Nah, di sana boro-boro nak media berbasis nak dikembang ke media berbasis komputer. Wong di sana udah pernah pakai, gurunya pakainya carta bae misalnya gitu. Ya nggak bisa dari situ berawalnya berarti. Berarti subjek apa namanya? Tahap penelitiannya itu tidak bisa di situ gitu. Karena R&D itu awalnya itu adalah penelitian dulu baru pengembangan. Ya. Begitu ya, No ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu. Bentar. Siapa? Elsa, Bu. Apa, Elsa? Jadi kan Bu, di dalam buku yang punya Sugiono itu kan pada saat uji coba produk itu ada eksperimen dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah memakai yang produk yang baru dibuat. Berarti itu sebelum itu maksudnya sebelum ada produk itu ada eksperimen terlebih dahulu, Bu. Jadi dibandingkan dengan ketika menggunakan produk tersebut. Gini, kalau uji cobanya itu menggunakan itu berarti dia sudah masuk ke tahap skala luas ya kayaknya. Tapi kayaknya skala kecil juga bisa. Jadi kalau dia apa tadi El membandingkan gimana? Membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai produk tersebut. Nah, itu sama kayak apa itu namanya? Pretest dan post-test design. Itu kayak di teknik penelitian eksperimen. Ya. Makanya penelitian pengembangan ini munculnya tuh belakangan karena dia hasil modifikasi dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kayak penelitian campuran, cuma dia ada produknya gitu. Ya, jadi keadaan sebelum dia menggunakan itu dan keadaan setelah dia menggunakan itu. Ada juga yang pakai kelas kontrol dan ada juga pakai kelas eksperimen. Kalau dia pakai kategori yang membandingkan keadaan sebelum menggunakan produk dan setelah menggunakan produk, berarti itu sejenis, yaitu tadi pretest dan post-test design. Itu, apa tadi pertanyaannya, apa tadi belakangnya? Maksudnya itu Bu, kayak berarti kalau kita ingin mengambil penelitian pengembangan, sebelum membuat rancangan itu kita melakukan eksperimen ke kelas, baru misalnya mau mengembangkan bahan ajar atau media dan sebagainya, baru kita rancang, baru pas itu dibandingkan dengan menggunakan rancangan tersebut. Maksudnya? Ya, jadi kan tadi Mbak gini, jadi tadi kan penelitian pengembangan itu kan meneliti dulu. Nah, ketika saudara meneliti dulu, itu di tempat itu kan belum menggunakan media hasil pengembangan. Misalnya kita ambil produknya media, gitu. Terus bikin saya nggak gagal fokus sama pertanyaannya. Sebentar aja ya.
Sudah. Ternyata dia lapar ya. Kasih roti, kasih kue langsung diam. Ya, jadi apa tadi tuh? Menguji keadaan sebelumnya dengan yang sesudahnya, begitu ya, El ya? Mana El tadi? Iya, Bu. Dan kan berawalnya dari penelitian dulu. Kalau misalnya, tapi kalau menurut saya sih bisa aja tahapannya itu ketika diuji cobanya itu. Jadi balik lagi, gini, kan uji di dalam R&D itu kan ada banyak, ada uji validasi, ada uji skala kecil, baru uji skala luas. Nah, biasanya kalau muncul desainnya itu buat uji cobanya itu biasanya diuji coba skala luas. Jadi uji skala kecil dengan uji skala luasnya itu kita tidak pakai sekolah yang sama. Tidak pakai sekolah yang sama, tapi dia yang setipe gitu. Jadi dia dari akreditasinya sama, kemudian dari latar belakang siswanya sama gitu. Nah, itu jadi beda sekolah. Nah, jadi ketika diuji skala luas, misalnya itu dipakai. Jadi sebelum kamu menggunakan produk itu, kamu lakukan tes dulu sama siswa yang di sana gitu. Dites dulu, kemudian baru pakai produk itu, baru dites lagi. Persis sama kayak teknik yang dieksperimen. Jadi Ibu, berarti itu yang maksudnya dikumpulkan itu nilainya, Bu, berarti nilai sebelum dan sesudahnya masih makin nilai. Iya, bisa itu tes hasil belajarnya. Jadi untuk itu berarti kategorinya untuk menguji apa ya, efektivitas produk. Nah, itu kalau dia uji efek, dia tuh biasanya ada uji efisiensi, jadi ada uji validasi, uji efisiensi, sama uji efektivitas. Nah, uji efektivitas itu biasanya munculnya dari hasil belajar. Jadi diberikan pretest dan posttest. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saudara mau R&D, itu tujuan penelitian saudara akan jadi banyak. Kalau eksperimen semu atau PTK atau kualitatif itu kan biasanya minimal boleh satu yang muncul tujuan gitu. Tapi kalau di R&D biasanya memang gitu kompleks dia jatuhnya, sampai ke uji efektivitas. Jadi bagian produknya itu diuji saat uji validasi. Nah, produknya sudah jadi, keprodukannya itu kemudian diujikan ke skala kecil dan skala luas. Skala kecil ke skala luas itu bisa pakai instrumennya kuesioner untuk uji efisiensi, tes hasil belajar bisa untuk uji efektivitas. Begitu, El. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, balik lagi tadi yang ke itu tadi, menyesuaikan keadaan sebelum dengan sesudah, berarti memang kurang lebih sama dengan gayanya eksperimen. Jadi dia sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Kalau istilahnya di eksperimen kan gitu ya, ada perlakuan, sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, kalau di R&D, kalau menggunakan teknik itu, desain yang itu untuk uji skala luasnya, sebelum diberikan produk itu dan setelah diberikan produk itu. Begitu kesimpulannya. Ada lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Siapa itu?
Saya Fahri Nur Rahman dari PMM. Oh iya, Pak Fahri. Kan di buku Profesor Dr. Sugiono kan langkah-langkah penelitian dan pengembangan ada 10 kan Bu. Nah itu yang bagian terakhir itu ada pembuatan produk massal. Nah pada buku ini enggak dituliskan contoh-contohnya dan langkah pembuatan produk massal. Pertanyaan saya itu langkah-langkah pembuatan produk massalnya itu seperti apa sama contohnya Bu? Ya, jadi kalau Produk massal. apa tulisannya pembuatan produk massal gitu ya? Iya Bu. Itu bagian terakhir dalam langkah-langkah penelitian dan pengembangan di buku Profesor Dr. Sugiono. Langkah terakhirnya pembuatan produk massal atau produk massal gitu? Pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Sebentar. Nah, jadi begini, biasanya R&D itu kalau saudara punya produk hasil pengembangan gitu, itu mau saudara sebarluaskan gitu, sebarluaskan secara massal gitu. Nah, itulah yang nanti akhirnya akan menghasilkan royalti. Nah, ya, saya kemarin produk tesis saya itu bahan ajar, tapi tidak saya lakukan di tahap ke-10-nya si Sugiono itu. Kenapa ya saya waktu itu tidak saya lanjutkan ya? Ya mungkin waktu itu belum butuh duit kali ya. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana pembuatan produk massalnya itu sama kayak proses saudara pembuatan buku. Kalau itu produknya dalam bentuk buku, jadi harus ada pertama saudara ajukan dulu hakinya, hak cipta intelektualnya. Kemudian saudara ajukan lagi ISBN-nya. Setelah saudara punya ISBN dan itu sudah jadi sudah punyanya saudara, hak ciptanya saudara, nah baru saudara cetak secara massal, baru saudara sebarluaskan. Nah, sebarluaskan itu terserah saudara mau pakai royalti atau enggak. Kalau sudah sampai tahap yang lebih hebat, bisa taruh ke toko-toko buku ternama, bisa taruh ke Gramedia gitu. Kayak punya dosen saya waktu di Semarang itu punya Prof. Pasino itu sudah sampai ke Gramedia. Ya, jadi kalau misalnya saudara sudah mau ke tahap yang ke-10 itu, prosesnya seperti itu. Tapi biasanya tim percetakan ada yang mau membantu untuk membuatkan ISBN-nya itu. Untuk proses hakinya dan untuk proses ISBN-nya. Tapi biasanya kalau dia penerbitnya itu misalnya UNES Press gitu. Fahri dari UNES ya? Iya Bu, dari UNES. Nah, misalnya UNES Press misalnya itu biasanya tapi kayaknya ada juga ISBN-nya itu ya. Nah, itu langsung saudara ajukan ke UNES gitu. Sama Unsri juga penerbit-penerbit yang lain. Saya hilang ya. Bu, bagaimana kalau seandainya produknya itu bukan dalam bentuk buku gitu? Bisa juga gitu. Jadi misalnya saudara punya apa software misalnya gitu. Nah, penyebaran produk masarnya biasanya lewat Play Store gitu. Atau saudara jual dalam bentuk
CD gitu dalam bentuk apa ya. Nah itu biasanya apa ya kalau dia itu ya. Kalau Play Store dia sudah langsung apa namanya legalitasnya dari Google Play langsung kan ya. Kalau misalnya itu kalau aplikasi, kalau misalnya mau disebar dengan menjual dalam bentuk keping-kepingan disk itu gimana ya? Kalau di buku kan ada ISBN. Kalau di jurnal yang publish di kalau artikel yang publish di jurnal itu ISSN. Kalau itu apa ya? Kalau media itu ya. Hakinya mungkin haki yang bisa saudara pegang itu hak cipta intelektual. Bisa juga gitu. Ya. Begitu ya, Pak Ri ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dah, ada lagi? Ada? Oke, sambil nunggu pertanyaan, kita lihat mana tadi slide-nya. Halo, nih sudah bisa masuk belum? Dari tadi ya itu ya, gangguannya ya? Belum bisa, Bu, sampai sekarang. Tapi tadi pagi udah bisa, Bu. Tadi pagi. Iya, saya tadi pagi buka jam-jam 6 tuh udah bisa. Masih bisa gitu. Saya mau cek, saya sudah taruh apa aja di situ. Ini minimal link Zoom-nya sudah masuk di situ. Nah, sekarang lihat ini. Ini punyanya. Nggak usah slideshow, di naik turun slide aja, biar nggak hebring muncul-muncul itunya. Oke. Terus. Nah itu, kita lihat di pengertian dulu. Ya Allah, apa lagi sih karena bontet itu. Nah ini, jadi pengertian penelitian pengembangan. Research and development is a powerful strategy for improving practice. Strategies to develop and validate educational product. Ya, mungkin saudara bisa pakai pedoman yang ini kalau saudara mau mempersempit tujuan penelitian. Oh, jangan naik sih, kena ya. Jatuh nanti ya. Nah, kalau saudara mau mempersempit tujuannya. Kalau tadi kan saya bilang ada uji validasi, ada uji keefektifan, uji efektivitas, dan ada uji kepraktisan. Jadi kalau saudara tidak mau menggunakan uji kepraktisan, saudara bisa gunakan referensi ini untuk nantinya cuma dibatas uji validasi dan uji keefektifan. Ya, jadi nanti diuji skala kecilnya ketika setelah selesai uji validasi, saudara lanjutkan uji skala kecil dan skala luas, itu cukup diuji efektivitas. Jadi saudara cuma lihat tes hasil belajarnya dengan menggunakan produk saudara. Gitu. Saudara tidak menyebarkan angket untuk melihat praktis tidaknya produk itu. Sehingga nanti instrumen yang digunakan juga tidak banyak. Gitu. Ya. Oke, next slide. Ada apa lagi?
Jangan sobek ya, Nak, ya. Sobek nanti bukunya ya. Produk pendidikan. Nah, ini tadi produk-produk yang kita bilang ya. Ada produk yang dalam bentuk cetak dan ada yang dalam bentuk digital. Oke, terus ada apa lagi? Ya, ini pentingnya research and development. Terus, nah ini pentingnya research and development ini nanti bisa saudara jadikan rujukan. Sobek, bukunya sobek. Ini nanti bisa saudara gunakan ketika di bagian manfaat penelitian, ya. Ada manfaat, habis tujuan kan ada manfaat ya. Terus. Nah, ini tujuan. Tujuan ini ada pertanyaan. Menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian. Ya, ini sebenarnya tujuan nomor 1 ini dia masih dalam tidak hanya di dalam R&D aja ini, tapi di dalam riset yang lain juga begitu. Karena tujuan dilakukannya riset itu adalah kalau dia menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi, ini kan berarti kalau dia ada kesenjangan berarti ada masalah. Masalah itu kan saudara temukan ketika terjadi kesenjangan antara realita dengan teori yang ada. Itu masalah. Jadi poin nomor 1 ini masih tujuan penelitian yang umum, kemudian yang ini baru R&D-nya ini menghasilkan produk penelitian menggunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Terus ada apa lagi di situ? Menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemudian pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Ini apa ini? Menginformasikan proses pengambilan keputusan. Oh, ini ketika saudara menentukan produk apa yang harus dikembangkan ya. Ini tadi ini harusnya tadi terlaksana ketika pada proses penelitian masih. Jadi penelitian dulu baru pengembangan. Terus ada apa lagi? Pada bagian kurikulum, ada apa itu bagian kurikulum? Menginformasikan proses pengambilan sepanjang pengembangan suatu program. Oke, kemudian pada bagian apa lagi adanya? Bagian teknologi, bagian pelajaran instruksi. Satu lagi? Bagian pendidikan guru didaktis. Oke, berarti kita bisa mainnya tuh dari poin nomor 2. Balik slide sebelumnya tadi. Nah itu, bagian teknologi, kemudian instruksi, ya. Makanya nanti dalam produk hasil pengembangan saudara itu harus jelas instruksinya gitu. Jadi walaupun itu adalah misalnya saudara mengembangkan suatu permainan misalnya, suatu permainan tradisional itu saudara harus walaupun nanti isinya itu adalah praktek siswa ataupun anak yang memainkan suatu permainan hasil pengembangan saudara itu harus tetap saudara buatkan instruksinya gitu. Jadi bebas nanti instruksinya itu dalam bentuk cetak atau dalam bentuk digital juga. Jadi di dalam video itu nanti ada pendahuluan dulu sebelumnya itu. Bagaimana aturan mainnya, bagaimana
apa namanya, bagaimana apa, termasuk aturan juga kali itu ya, permainan itu berakhir jika apa gitu. Saudara mata kuliah pengembangan permainan saintifik sama saya nggak waktu itu? Ini dengan Ibu Pina, Pak Laihat, dan Bu Erna, Bu. Oh, ini lagi jalan di semester ini ya? Iya, Bu. Ya. Kalau dulu berarti itu rombongan kakak-kakak tingkat saudara, rombongan Kak Willy itu ya. Kak Willy itu berarti rombongan angkatan berapa itu? 17. 2000 berapa itu? 17. 2017, Bu. 2017 ya? Iya, Bu. 2017. Berarti kalau ini Palembang ada Yusdi ya, ada Kak Yusdi ya. Nah, ya itu apa namanya? Pernah buat suatu permainan gitu. Nah, itu bisa juga untuk dalam produk untuk dilanjutkan ke R&D tadi seperti pertanyaannya Naomi itu. Tapi harus balik lagi berarti ke belakang gitu. Tahapannya tuh mundur gitu. Walaupun sebenarnya harusnya awalnya dari tahapan meneliti dulu baru mengembangkan ya. Jadi instruksinya itu semua dibuat jelas gitu. Walaupun itu misalnya dalam bentuk aplikasi juga gitu. Nah, itu di dalam aplikasinya itu jadi tidak langsung bagaimana proses permainannya, tapi ada instruksinya dulu di situ, petunjuk juknis. Ya. Terus ada apa lagi itu? Terus di 20 karakteristik R&D ya, terus ada apa karakteristik R&D? Kalau karakteristik R&D pasti yang utama ada produk gitu ya, karena itulah kunci utamanya itu. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata ya. Kemudian pengembangan model, pendekatan dan metode pengawas. Oh, pengembangannya bisa, nah ya itu. Jadi bisa model pembelajaran, bisa teknik metode pembelajaran gitu. Bisa media pembelajaran, bisa bahan ajar. Bahan ajar itu ada banyak. Ada bisa dalam bentuk buku ajar, ada bisa dalam bentuk aplikasi. Terus ada apa lagi? Banyak ini slide-nya ya. Proses pengembangan produk apa itu? Kebanyakan dilakukan melalui uji ahli, uji coba lapangan terbatas, kemudian ini yang tadi kita bahas ya. Jadi ada uji ahli itu termasuklah uji validasi. Uji validitas gitu ya. Kemudian uji lapangan. Ada skala, kalau secara terbatas itu berarti dia masuk skala kecil, kemudian ada juga skala luas. Terus selanjutnya, ada apa itu? Motif. Ada motif pula ya? Apa isinya itu motif itu? Kita skip lah. Terus ada apa lagi? Subnya. Nah, ini perbedaan nih. Sebelum ke perbedaan, saudara ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya. Nah. Amat mulut makan. Oh, jatuh nak ya, yang situ ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lihat perbedaannya ada apa. Konvensional. Nah, itu lihat perbedaannya ketiga. Itu yang tadi kita bahas. Ada penelitian match dengan kepentingan pengembangan mutu pendidikan. Kemudian kalau yang konvensional itu hasil penelitian seringkali tidak dioperasionalkan dalam bidang pendidikan. Kenapa itu seperti itu? Kenapa seperti itu biasanya? Ada yang bisa? Kalau lihat perbedaan yang itu jadinya kaitannya lari kemana dia? Oke, saya ganti pertanyaannya. Oh, itu tuh sudah ada di nomor 1 tuh. Jadi jawabannya itu dari perbedaan nomor 3 itu ke nomor 1. Jadi kalau nomor 1 itu, kalau konvensional itu dia dalam bentuk menemukan pengetahuan baru atau memecahkan masalah. Kemudian kalau dalam R&D itu produk. Jadi kenapa dia biasanya tidak dioperasionalkan di dalam bidang pendidikan? Karena yang lainnya. Karena yang penelitian konvensional yang dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif, dia tidak ada produknya. Nah, si produk inilah yang lebih gampang untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan mutu pendidikan gitu. Ya. Coba saudara lihat yang itu. Hasil penelitian sering kali tidak dioperasionalkan dalam bidang pendidikan karena biasanya kalau dia dalam bentuk pengetahuan itu bisa saja berlaku di
bisa saja berlaku di satu wilayah, tapi di wilayah lain tidak bisa berlaku. Apalagi kalau itu adalah PTK. Hasil penelitian PTK itu kan tidak dapat digeneralisasikan kan ya. Makanya dia muncul perbedaan yang itu gitu. Kalau misalnya produk saudara mau disebarluaskan secara massal, tadi yang pertanyaannya Fahri, misalnya nanti dari Semarang mau pindah ke Palembang, di Palembang ya tinggal saudara tawarkan aja produk saudara itu, karena produk saudara sudah melewati berbagai uji dan sudah punya hakinya dan sudah punya ISBN, ya sah-sah saja untuk disebarluaskan juga di Palembang. Tinggal kebutuhan pasarnya di Palembang mau atau tidak menggunakan produk itu. Begitu, ya. Oke, jadi itu larinya ke situ, ke produk ya. Terus ada apa lagi slide selanjutnya? Nah, ini langkah. Ada apa aja di langkah ini? Masalah pengumpulan data. Mana yang ada nggak ya dalam bentuk bagan itu? Dalam skemanya. Nah, manifesto dia. Sikan wontet ini. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Ada yang punya nggak? Jadi biasanya kalau di bagian prosedurnya itu, langkah-langkah penelitiannya itu biasanya tuh sukanya diminta dalam bentuk skema. Oh. Taruhnya di kepalanya Profesor. Ada nggak di buku Sugiononya lah, persis. Di buku Rahman ada nih. Ya, Bu. Hah? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ada, Bu, skemanya ada. Coba di foto terus di-share. Ini di-share ke grup ya, Bu? Ya, share lah ke grup. Terus di-share juga ke itu. Share lah ke grup. Kalau di buku Sugiono ada di halaman berapa? 298, Bu, kalau di buku saya. Kalau di buku Elsa 778, Bu. 700? Iya, Bu. 700. Semua halaman ada berapa, El? Halamannya, Bu. Semua ada berapa halaman? 908. Ini digabung, Bu, dari kualitatif, kuantitatif, gabungan sama R&D. Tapi kalau angkat bukunya, angkat. Kayak bukunya Likona berarti ya, tebal sekali ya. Oh iya.
Oke. Ya, baguslah. Sudah mulai menghimpun buku-buku ya, karena itu aduh dia makan sebentar ya nak ya, sebentar saudara ya, saya lihat anak saya dulu ya, makan apa dia ya. Woi, nak makan apa nak? Ya Allah. Ini mati, ini makan apa dia nih? Oke, sudah. Mana? Bisa di-share? Download dulu, jangan langsung share dari webnya. Jangan makan lagi nak, ya Allah, nemu sembarangan, makan sembarangan dah. Sudah minum belum? Sudah mie putih? Kau dah. Mana? Bisa? Gitu ya bentuknya ya. Satu ini aja ya El ya. Bisa Viva? Share screen-nya. Atau masing-masing lihat lah ya dari WA grupnya ya. Nah, itu kan itu lebih enak lihatnya tuh. Jadi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, pembuatan produk, uji coba produk 1, revisi, uji coba produk, coba pemakaian. Oh, dia istilahnya uji coba pemakaian untuk diuji coba skala luas dan skala terbatas gitu ya. Kemudian revisi produk, kemudian produk massal. Kemudian apa lagi itu? Uji validasinya, oh di situ validasi desain ya. Aduh, ya Allah. Validasi desain. Nah, inilah tadi yang saya bilang, desain produk. Jadi dia bukan desain
desain produk maksud di situ itu bukan sekedar misalnya dia buku ajar itu layout buku ajarnya, kemudian bukan cuma sekedar apa ya, biasanya kan kalau ada validasi desain itu dia ada kecerahan warna, ketepatan pemilihan warna, begitu ya. Jadi itu bukan bagian itunya, bukan desain itunya itu. Itu desain produk itu yang tadi saya bilang itu prototype, jadi draft produknya. Makanya di situ ada validasi desain. Nah, itu validasi produk lah itu. Jadi validasi prototype. Jadi produk itu sebelum belum. Kalau kamu lihat tingkahnya Kano ya pusing saya. Ya, jadi prototype itu prototype istilahnya biasanya kalau dulu. Kalau ini Sugiono bilangnya pakai desain produk. Ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya dalam buku ajar itu dia biasanya, nah ya ini. Dalam buku ajar itu dia biasanya kan ada desain, ada konten, kemudian ada apa lagi itu? Desain, konten, satu lagi apa? Apa satu lagi biasanya? Nah, ada baca muka dia. Biasanya ada desain, ada konten, kemudian satu lagi apa ya suka? Oh, bahasa. Nah, bahasa. Jadi dari unsur bahasa, dari unsur desain, dan dari unsur konten, dari isinya, materinya. Ya. Potensi, pengumpulan data. Dari langkah-langkah ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, balik lagi ke slide pipa. Nanti setelah ini tugas saudara seperti biasa kita ya. Saudara temukan judul penelitian R&D kayak sebelum-sebelumnya itu. Karena e-learning kita masih belum bisa dibuka, nanti slotnya saya sediakan ketika sudah. Aduh, nak. Sebentar. Woi, koyak, buku koyak. Sobek. Nah, kamu main ini aja, nah. Nah, mainlah itu. Saudara temukan judul penelitiannya, kemudian saudara tulis di slot yang saya buat nanti. Nanti kalau e-learning-nya sudah bisa dibuka, saudara kabarin saya ya. Kalau seandainya e-learning-nya bisa dibukanya sampai apa namanya? Di jam perkuliahan kita sudah habis, nanti lapor saya juga supaya saudara tetap bisa mengisi daftar hadir ya. Nanti saya buka setting daftar hadirnya. Oke, next slide. Masih ada nggak isi slide yang perlu kita bahas atau sudah mulai bisa cari? Karena tugas saudara selanjutnya itu adalah membuat proposal ya. Di pertemuan kita 14 ya. Ini pertemuan 13 betul nggak? Iya, Bu. Ini learning-nya sudah bisa, Bu. 13, Bu. Sekarang 13. E-learning-nya sudah bisa? Ini sudah bisa diakses. Sudah, Bu, dari tadi, Bu, sudah bisa. Oh ya sudah, kalau bisa. Saya coba buka.
Tapi kenapa sama saya belum? Kita lihat kalau yang dari sini bisa nggak? Kalau saudara sudah bisa, langsunglah isi daftar hadir aja kalau gitu. Jadi saya nanti nggak setting daftar hadirnya. Nanti saya taruh, saya tinggal buat slot buat tugas saudara menemukan itu. Kalau lihat di RPS kita, berarti 14.15 ya, 14.15 itu saudara buat proposal. Penentuan pendekatannya, ya. Ini Bu, sebagian belum bisa absen Bu, e-learning-nya masih error. E-learning-nya masih error. Nanti kasih tahu saya aja progresnya ya. Biar apa masih perlu dilepas setting waktu ketika isi daftar hadir atau enggak. Saya mau tanya dulu soal proposal yang untuk minggu depan itu saudara masing-masing langsung memilih saja bentuk pendekatannya atau kemarin kita bagi. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang PTK, ada yang R&D, ada yang mixed method. Gimana waktu itu? Gimana waktu di kontrak perkuliahan kita waktu itu? Nanti kalau misalnya saya instruksikan lagi. Iya Bu, Tidak ya? belum dijelaskan Bu. Cuman belum dijelaskan. waktu itu Ibu cuma bilang kalau akhir nanti akan membuat proposal. Oke, kalau begitu berarti boleh kita tentukan sekarang ya, karena nanti saya takutnya di kontrak perkuliahan kita sudah bahas itu, nanti saya jadinya beda-beda jadi nanti instruksinya. Kalau belum berarti kalau seandainya bisa dibagi seperti itu, ada yang berani nggak buatnya sesuai dengan pembagiannya atau milih aja? Milih Bu, kalau milih bagaimana? Milih aja Bu. Milih aja Bu. Tak belajar Bu buat Untuk milih aja. Milih aja. Iya Bu, milih aja Bu. Biar ngelanjutin Bu. Iya. Mau dilanjutkan ya? Mau langsung? Iya Bu, betul. Oke, ya sudah kalau begitu ya. Harapan saya tuh ada yang berani mix method gitu. Nanti mahasiswa PGSD ada yang mix method gitu kan. Tidak Bu. Belum berani. Karena mix method itu juga hal baru itu. Waktu di UNES saja itu baru-baru ini. Waktu saya lulus 2000 berapa? Saya lulus 2000 berapa ya? 2013. 2015 saya lulus. Saya lulus 2015, dari 2013 ke 2015 itu di sana trendingnya itu R&D. Tapi setelah 2015 itu baru muncul mix method. Gimana tahu ada mahasiswa PGSD mau mix method gitu kan, untuk diklasifikasi sarjana gitu kan. Enggak ya? Enggak ada yang mau mix method ya? Enggak Bu. Belum Bu. Geleng-geleng semua. Kalau yang R&D ada? Sebentar, saya bisa lihat raise hand nggak, Taslim? Bisa Bu. Bisa ya? Coba yang R&D coba raise hand. Ini Bu, tutup share screen dulu Bu. Share screen-nya tutup dulu biar kelihatan semua. Ya, share screen-nya tutup lah, sudahlah. Saya dari tadi panjang lebar ngomong. Saudara nggak ada pertanyaan lagi sih. Kalau ada pertanyaan lagi saya lanjutin. Nah, saudara nggak ada nanya-nanya, ya udah nggak usah dilanjutin slide-nya. Hai, Masya Allah. Nah, sebentar. Dalam manjat sih kan. Jangan manjat lah ya. Nanti jatuh ya. Nah, mana? Ada berapa? Terus. R&D ini ya.
Nggak bisa, Lim. Saya cuma nggak bisa lihat berapa orangnya, Lim, yang resen. Di partisipan, Bu, ada. Iya, saya lihat dari situ aja. Saya masih ngitungin manual juga kan ya. Ada 3, oke, R&D 3. Terus kuantitatif. Eksperimen ada berapa? Taslim, kamu mau buat 2. Oke, saya tunggu. Yang kuantitatif ada berapa? Kuan kan Bu, kuantitatif. Ya, kuanti bukan kuali. Kuanti ada 1, 2, 3. Ada 3, oke. 3 tambah 3, 6 baru ya. Wah, semua ada berapa nih? 80. Ada 80 ya. Kalau sampai ada yang nggak resen, saya tag kamu ya. Habis kuanti apa? Kualitatif. Siapa kualitatif? 1, 2, 3. Oh, banyak kualitatif. Wah. Masya Allah tuh panas. Oh ya Allah Tuhan. Si konten. Aduh ini. Bahasa Ibu, semua kuali banyak, celananya. Bu. Berapa ini? Iya, nanti dulu saya uruskan dulu ya. Bahasa dia ya. Baru saya hitung berapa ya. Ayo nak, sudah. Berdiri. Basah. Oh, basah. Ya. Karena mau duduk sini. Mau lihat om ganteng. Ya. Oh, no. Duduk aja dulu. Apa ya? Nah, mau ini. Nah, pegang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lim, bantuin saya ngitung, Lim. 46, Bu. Ibu 46, Bu. Di layar muncul 46. Oh, di layar muncul ya? 46 ya? Kok di layar 46 saya raise muncul? hand. 46, Bu, ini. 48 nambah lagi. Nah, kan berarti dia muncul di host dia jumlahnya itu. Saya ngitungin manual. Oh iya, Bu. Kalau Ibu aja, Bu. Kamu ya. Kamu nyuruh saya ngitungin satu-satu, udah banyak gitu. 49, Bu. 49. Oke, nambah terus. Oke, kita tunggu dulu. Karena yang nggak resen nanti mau saya tag. Jadi saudara pasti kualitatif resen semua, gitu ya. 3, 4, 6. 48. 50. Ada berapa nih? 50. Bentar, Bu. Ini ada yang salah, Mod. 58, 59, 60, 57, 58, 59. 57. Berapa? Kuali, Bu. 57. Sudah, nggak nambah lagi nih. Sudah ya? Saudara yang kuali sudah ya? Sebentar, Bu. Ini ada berubah. Oh ya, benar, Bu. Nah, ada yang berubah nih. Mungkin itu yang berubah itu yang keluar masuk Zoom mungkin. Ya. Kita lanjut dulu. Karena ada beberapa yang belum resen ini dan saya tahu orang-orangnya ini. Terus kuali, PTK. Siapa mau PTK? Apa turun dulu semua turun dulu. Hapus dulu. Tunggu nanti yang PTK nanti resennya. Biar yang kuali turun dulu. Hilangkan dulu resennya. Sudah hilang semua. Oji masih resen, Ji. Oji ini yang kategori mana ini? Yang kualitatif tadi apa yang PTK? PTK, Bu. PTK. Kaget dulu PTK resen apa tutup dulu galau-galau yang tadi kualitatif. Turun semua. Nah, sudah. Berarti kuali ada 57 ya. 57 ya tadi Lim ya? 58 tadi. Ya. Masih Iya, Bu, tadi berubah tadi soalnya. Sudah. Sekarang PTK.
PTK hitung Lim, PTK Lim. Ini yang PTK ini yang ngambil aman ini. Sebentar Bu, masih nambah Bu. Ada 13 yang angkat Masih tangan Bu. nambah ya? Nambah Bu, bentar Bu. Ada Ya, kalau masih nambah tunggu dulu. Ada 16. Mungkin nambah lagi Bu. Ada 16 ini Bu di layar. Sudah 16. Iya Bu. 16. Oke. Yang nak mix method ada tak? Turun dulu yang PTK, turun dulu gagal turun. Mana tahu ada muncul tak psiko mix method tak? Sudah turun semua. Yang mix method coba resen. Tidak ada, ya sudah kalau tidak ada. 58, 6, 16 berapa Lim? 22 ke 58, 780. Pas. Semua raise hand berarti ya. Sekarang ada 84 ya, kurang lebih lah. Siapa yang 4 yang tadi itu? Oh, ikut ngomong ya nak ya. Iya, semuanya udah raise hand ya. Nah. Oke, kalau sudah berarti minggu depan kita bisa bahas proposalnya saudara. Kita mulai dari apa? Kalau proposal itu berarti nanti saudara buatnya sudah dari pendahuluan, tinjauan pustaka, sampai ke metode ya. Jangan dibuang nak. Dibuang, HP itu kecil sayang. Jangan dibuang ya. Ingat gak dibuangnya HP kecil. Di situ pakai buang HP. Marah dong, jangan dibuang ya, enak ya, jangan dilempar ya. Ini lempar di situ karena keluar. Lemparan nanti diambil orang ya. Ya, kalau lempar di balkon masih di dalam pagar bisa diambil ya. Oke, pintar ya. Ya, jadi nanti proposalnya itu saudara buat sudah proposal utuh bisa lah orang kalau dibilang ini ngejar waktu seminggu, tidak ada seminggu, olehnya kita sudah dari kontrak perkuliahan, ya sudah diancang-ancang kalau bakal bikin proposal. Berarti minggu depan sudah proposal utuh dari pendahuluan, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, anak baca dia. Keburu ini baca-bacanya rusak. Dari pendahuluan itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kalau mau ada identifikasi boleh juga, tapi saran saya saudara mengacu ke pedoman penulisan skripsi kita ya. Kalau yang PMM selain ada Fahri ada siapa ya? Saya, Bu. Siapa? Coba yang PM. Oh, Danu. Ada Danu, ada siapa lagi? Iya, Papa. Isma, Bu. Ada Isma. Bertiga ya, berarti ya? Di catatan saya, PMM itu ada Fahri, ada Danu. Oh, ada Isma juga. Ini ada Novia. Mana Novia ada? Oh, Isma ini. Isma ini yang munculan terakhir, Kak Is ya? Aduh, jangan tendang-tendang, woi, montet. Nah, kalau yang saudara, yang PMM itu saudara sesuaikan sama institusi saudara ya, yang dari UNES itu.
lihat pedoman penulisan karya tulis UNES. Yang dari UNES bertiga ya, Fahri, Danu, sama Isma. Kemudian Novia dari Pasundan, ikuti juga pedomannya di Pasundan ya. Oke, sudah. Nah, tinjauan pustakanya juga dibuat dalam utuh ya. Kemudian metode penelitiannya juga sesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis di institusi masing-masing. Perlu ada apa saja di situ, kalau untuk kualitatif ada apa, kuantitatif ada apa, kemudian R&D ada apa, PTK ada apa. Terus maju. Cari apa kan di situ? Deh. Masya Allah. Bentar ya. Sini, ngapain? Meeting. Hah? Meeting terus. Mana itu? Sudah, jangan ganggu itu lagi. No, tidak suka. Mami tidak suka. Tadi. Ya, jadi begitu proposalnya. Terus siapa yang mau tampil nanti kita random aja siapa yang dikasih lihat. Ya, syukur-syukur ada yang mau menawarkan diri. Bu, ini punya saya. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tanya, Bu. Apa? Jadi kan minggu depan itu proposal kan, Bu? Nah, itu seperti PTK kemarin atau tidak? Maksudnya tuh bikin PPT juga atau WhatsApp? Kalau saudara bisa buat PPT-nya, nggak buat PPT. Kalau misalnya atau mau kita seragamkan saja ya. Soalnya kalau pakai PPT kan macam, Bu. Benar, kalau dia PPT berarti tidak detail, apalagi di dalam latar belakang kan ya. Jadi nanti PPT-nya siapkan sub-subnya aja. Bolehlah sama PPT-nya juga, tapi nanti ketika ada hal yang perlu kita bahas, misalnya di dalam dalam latar belakang, kan kita perlu lihat full gitu. Boleh nanti ke Word, terus nanti back lagi ke PPT, jadi gitu-gitu. Ya. Jadi boleh juga buat PPT-nya, tapi yang penting selesaikan Word-nya dulu, si proposalnya dulu, karena output-nya itu proposalnya itu. Ya. Terus ya siap PPT-nya siapkan aja. Mana tahu nanti Bu Dewi minta versi PPT-nya supaya lebih enak bacanya. Ya, kalau di PPT kan berarti tinjauan pustakanya nggak usah semuanya. Apa? Judul-judulnya aja. Judul apa sih namanya itu? Judul apa itu namanya itu? Judul apa itu namanya itu? Ya, Bu. Subjudulnya. Ya, ngerti loh. Ngerti ya, saudara ngerti. Kayak waktu kita PTK itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu izin tanya Bu mengenai R&D tadi. Di sini
lihat penelitian Kak Barokah, katanya kan ada pengembangan juga Bu. Tapi kalau dari model dari langkah-langkah penelitiannya ini menggunakan langkah-langkah dari Tiaga Rajan. Ada 4 definisi, perancangan, pengembangan, sama diseminasi. Namun di sini dia di penelitiannya itu ada cuma diambil 3 langkah Bu. Apakah itu boleh Bu modelnya tuh dimodifikasi lagi? Boleh. Saya aja kemarin pakai box and gal kan nggak sampai tahap 10, nggak sampai penyebaran massal. Tapi itu harus tertulis di dalam proposalnya. Jadi penelitian ini menggunakan apa itu namanya? Menggunakan modelnya siapa, desainnya siapa, terus kalau misalnya digunakan semua langkah-langkah itu sudah stop batas referensinya si Bock and Gal misalnya, atau yang 4D tadi, yang 4D tadi. Kalau misalnya dimodifikasi langkah-langkahnya, kayak punya saya cuma sampai poin 8 misalnya kalau saya tidak salah waktu itu. Terus kenapa hanya cuma sampai 8 gitu? Karena keterbatasan penelitian, misalnya keterbatasan peneliti. Ya, boleh dimodifikasi. Tidak semuanya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nabila Bu. Apa Bila? Yang kemarin itu kan kita semester kemarin ngambil masalahnya dari nonton video Bu. Kalau ini cak mana Bu? Harus ambil dari Ini karena observasi di SD? Ini karena saudara memilih sendiri memilih sendiri pendekatannya, dan ada yang sudah mau untuk proses tugas akhirnya nanti, skripsinya nanti mau lanjut ke skripsinya, itu saya bebaskan sama saudara. Kalau saudara mau langsung observasi awal ya silakan, siapa tahu dapat sekolah yang bisa untuk observasi awal dulu tanpa perlu surat-surat gitu kan ya. Biasanya kan kalau ada emaknya di situ ya, ada bapaknya di sekolah itu kan gampang kan kalau misalnya nak datang nanti nggak observasi awal. Tapi kalau nak observasi awal juga kalau misalnya ternyata belum tatap muka juga saudara tetap observasi awalnya gimana, atau lewat masuk ke Zoom pembelajarannya mereka misalnya, silakan saudara cari pilih sendiri mau dari mana. Kalau misalnya mau dari video juga boleh. Jadi di dalam latar belakangnya itu observasi awalnya saudara yang penting diuraikan saja itu observasi awalnya dengan teknik apa gitu ya. Makasih Bu. Kalau buat PTK, kalau saudara observasi awalnya dari video kayak kita dulu di mata kuliah PTK, berarti itu tidak bisa dilanjutkan untuk nanti tugas akhir, karena kan kalau PTK itu dia skupnya ke kelas. Kalau saudara observasinya dari video dan saudara berikan tindakan selanjutannya itu, kalau misalnya saudara punya video pembelajaran SD yang ada di Palembang, misalnya SD 1 Palembang, nah kan SD 1-nya bisa saudara samperi ke sana kan nih. Saudara bisa kolaborasi sama guru di sana untuk kalau mau dilanjutkan jadi tugas akhir gitu. Tapi kalau misalnya saudara ketemunya videonya yang dari Semarang, nah saudara harus harus konsultasi sama Fahri, saudara mau ke Semarang sana. Ya, jadi begitu. Jadi ini karena memilih dengan bebas, saudara. Karena kalau saya plot juga ada yang mix method berapa, R&D berapa, kualitatif berapa, kuantitatif berapa, PTK berapa, tadi kan bilangnya mau buat untuk lanjutan ke tugas akhirnya. Jadi saya serahkan sama saudara. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk di latar belakangnya itu ya. Mau tanya. Iya. Berarti nggak harus observasi ya Bu, bisa melalui tadi video.
Bisa. Kalau itu, kalau dari video, berarti saudara kelanjutannya nanti ada 2 jadinya. Itu mau dijadikan tugas akhir atau tidak. Kalau misalnya cuma buat proposalnya cuma untuk di tugas mata kuliah ini, ya nggak apa-apa, bebas cari videonya gitu. Untuk di latar belakang kan ya. Tapi kalau misalnya tapi nggak bisa juga ya kalau latar belakang cuma dari teoritis saja ya, karena harus ada data empirisnya ya, harus ada data empiris, dan bolehlah dari video kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan ke R&D, kalau R&D mungkin risetnya dari situ boleh mau dilanjutkan ketika diujinya boleh, tapi lihat ketika diuji skala kecil skala luasnya, lihat homogenitas sekolah itu gitu, latar belakang akreditasi sekolahnya harus sama, kemudian guru-gurunya harus sama, latar belakang siswanya harus sama gitu ya. Tapi kalau di PTK karena jelas itu tidak bisa digeneralisasikan, kalau observasi awal saudara di SDA, berarti tindakan yang akan diberikan nantinya di SDA. Tapi kalau cuma sekedar tugas mata kuliah, ya nggak apa-apa. Ngerti maksud saya? Paham, Bu. Ya, yang lain ngerti maksud saya ya. Ini buat yang lain juga ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke e-learning. Kalau yang sudah bisa akses e-learning-nya, isi daftar hadir. Forum saya belum buat, forum di situ mungkin nanti kita ganti apa. Oh, yang pasti slot buat menemukan judul penelitian R&D ya. R&D dan judul dan link publikasinya. Nanti saya siapkan ketika saya sudah bisa akses e-learning. Kemudian kalau sampai jam yang ditentukan masih tidak bisa akses, lapor sama saya ya. Oke, sudah jelas? Saya ulangi lagi, ada pertanyaan? Dah jelas berarti. Berarti minggu depan ketika di random, misalnya siapa misalnya? Misalnya Fahmi misalnya, harus sudah siap ya, tidak ada alasan lagi karena saudara tidak ada pertanyaan. Kemudian kalau dibilang, Bu, waktunya tidak cukup, cuma seminggu nak bikin proposal utuh yo. Kan ini sudah kita sampaikan di kontrak perkuliahan. Masa iya saudara tidak mempersiapkan tugas yang besar gitu. Apalagi individu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara boleh live Zoom. Ibu, Ya, ini yang kelompok magang di SC 238 boleh minta waktunya bentar enggak mau bahas magang? oh boleh lah. Yang lainnya live lah, yang lainnya. Ini hostnya aku serahkan pada Petri. Mana Petri? Ya. Di atas. Ini host. Oke.